Shalom umat Tuhan. Shalom. Ada berapa banyak umat Tuhan yang merasakan kebaikan Tuhan? Tuhan Yesus sungguh baik. Dia sangat baik. Tidak pernah berubah kasih setianya bagi kita. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Kasih-Nya besar dalam hidup kita. Amin. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan Allah yang besar. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sungguh baik, yang memelihara setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau, karena Tuhan Yesus yang memelihara kami, yang menopang, yang menguatkan setiap kami. Sebab itu kami mau bersyukur di hadapan-Mu lebih lagi, membawa yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya kemuliaan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Saat kami memuji, saat kami menyembah, dan saat kami bersyukur di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami menerima kemenangan yang besar. Mari semua umat yang berkemenangan bersama saya katakan, amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus, bawa korban syukur kami yang terbaik buat Raja di atas segala raja. Biar kami persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Segala yang terbaik kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak kami puji, layak kami sembah Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku katakan ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus sahabatku, Daulah perlindunganku. Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut
pernah berubah, tak pernah berubah. Ya, besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku Mari kita bawa korban ucapan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Skala yang terbaik bagimu Tuhan. Oh Tuhan, biar setiap kami membawa korban ucapan syukur di hadapan tata Allah yang Maha Kudus. Kami membawa korban yang harum dalam situasi, dalam setiap keadaan kami. Kami terus mau bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Jesus, haleluya. Ada terobosan yang sedang terjadi saat kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami melihat dan kami mendengar ada doa-doa yang sedang dijawab, ada doa-doa yang sedang dijawab, ada seruan-seruan yang sedang dijawab dan didengar oleh Engkau Tuhan. Saat kami bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya. Mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur, mari bersyukur gereja Tuhan.
Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, kasih itu penuh pengharapan. Kasih sabar hati, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih penuh pengharapan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Kasih sabar hati, kasih murah hati, kasih lemah lembut, kasih penuh pengharapan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Saling menghormati, kita saling mengasihi, saling mengampuni, mengasihi sesamamu, bekerja bersama, suka dan duka bersama, berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama, melayani Tuhan. Berbakti bersama. Melayani Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih.
Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, biar kami memandang wajah-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah kekasih hati kami, jiwaku. Bawa aku, bawa aku lebih erat lagi Tuhan, pelukan-Mu. Katakan menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari bersama katakan hadirat-Mu. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Kami rindu Tuhan selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih. Katakan hadirat-Mu. Kami rasakan yang kekudusan-Mu Tuhan. Biarlah turun memenuhi kami sekarang, saat ini Tuhan. Kami rindu, kami rindu, kami rindu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
kekudusan-Mu, kemuliaan hadirat-Mu turun memenuhi kami. Yes Lord, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Bahwa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Biar kami nikmati hadirat-Mu. Biar hadirat-Mu turun memenuhi kami. Biarlah kasih dan hadirat-Mu turun memenuhi setiap kami gereja-Mu, setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Oh, mengalir, mengalir. Yes Lord, kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Hadirat-Mu. Siara la bara 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 la bara. Siara la bara 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 la bara. Kami merasakan hadirat-Mu mengalir seperti sungai. Mengalir. Yes Lord. Pintu surga-Mu terbuka, pintu bait kudus-Mu terbuka, dan mengalir aliran-aliran air yang hidup dari tata kudus-Mu. Mengalir, 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 membawa kehidupan, membawa kehidupan, membawa kelimpahan atas setiap kami, membawa kesembuhan, membawa mujizat, membawa pemulihan. Jesus, Lord Jesus. Shalom, selamat hari Minggu para jemaat House of Glory yang saya kasihi, dimanapun Anda berada. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara semua pasti dalam keadaan yang luar biasa baik. Anda sehat, Anda terpelihara dengan baik, diberkati Tuhan dengan luar biasa, dan tetap terus beriman percaya teguh pada Tuhan.
Mari sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu menyatukan hati berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Tuhan, keadaan dunia hari-hari ini begitu tidak menentu Tuhan. Tapi yang kami tahu satu hal, Engkau Allah yang pasti, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, bersama dengan Engkau, beriman teguh padamu, kami pasti memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulan kami. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar sebagian dari firman-Mu, tutup bungkus urapi kami semua ya Bapa. Biar firman yang tertabur bisa menjadi rema dalam kehidupan kami semua dan dapat memberikan kami kekuatan yang baru untuk menghadapi hari-hari ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, hari-hari ini sudah dilanda dengan penyakit COVID, dengan masalah perekonomian yang belum kembali pulih, dan kondisi COVID-19 di dunia juga masih belum bisa teratasi dengan sempurna. Sekarang kita dikejutkan lagi dengan kabar terjadi perang di daerah Eropa Timur. Dan itu akhirnya akan memunculkan blok-blok yang lain untuk ikut serta di dalam perang tersebut. Hal ini akan membuat kondisi dunia semakin hari semakin tidak menentu, saudara-saudara. COVID belum selesai, COVID belum rampung. Perekonomian di dunia juga belum pulih 100%. Jangankan minta ada naik, tapi pulih aja belum. Sekarang kita harus melihat suatu situasi, kondisi di mana ada perang di daerah Eropa. Memang itu jauh di sana, akan tetapi dengan adanya perang akan menyebabkan efek-efek ekonomi yang lain. Contohnya, ada kenaikan harga komoditas. Harga minyak sudah naik, harga minyak dunia. Dan nanti akan diikuti oleh komoditas-komoditas yang lain. Akan tetapi, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu bimbang. Karena kita menyembah Allah yang benar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh kuasa dan penuh urapan. Mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu di kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18. Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-18 berkata, "Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Di sini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dalam kondisi apapun Bapak Ibu, kita harus tetap ingat pada Tuhan kita, Allah kita. Mungkin kita sekarang sedang mengalami satu hal yang tidak mengenakan. Kita sedang mengalami satu kesakitan, kita mengalami satu keterpurukan ekonomi. Mungkin kita mengalami kondisi keluarga yang kurang harmonis bahkan. Ingat kepada Tuhan. Jangan kita ingat pada orang lain. Jangan kita ini mengandalkan orang lain, saudara-saudara. Ingat, manusia itu sangat terbatas kuasanya. Tapi Yesus, Allah kita, tidak terbatas kuasanya. Dan di sini juga dikatakan, Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mengapa Tuhan enggak serta-merta langsung berikan kekayaan? Di saat kita membutuhkan yang namanya materi, uang. Tuhan itu bukan serta-merta kasih kita kekayaan. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu. Saya ambil contoh seperti seorang anak. Kalau kita punya anak kecil. Anak kecil itu datang ke kita merengek. "Pa,
minta iPad dong, Pak, minta laptop, minta handphone, minta ini, minta itu. Yang ada, anak ini nanti kalau kita terus kasih, mental anak ini tidak akan jadi anak yang kuat. Anak ini akan jadi anak yang manja. Makanya kita sendiri sebagai orang tua kita sering dengar, kalau nanti anak sudah mulai besar, meskipun kita sudah punya bisnis, kita harus didik anak kita untuk kerja ikut orang lain dulu. Supaya ngerti rasanya kerja ikut orang itu bagaimana, dimarahi sama bosnya itu bagaimana, dan sebagainya. Dengan tujuan apa? Apakah kita orang tua itu jahat terhadap anak kita? Enggak. Kita kepingin mendidik anak kita supaya apa? Dia bermental baja. Dia ngerti bagaimana rasanya diperintah orang. Jadi kalau ketika dia sudah ada di atas sebagai seorang pemimpin, dia tahu bagaimana dia harus bersikap, bagaimana dia harus memimpin orang lain, bagaimana caranya dia memerintah kepada bawahannya, supaya dia juga memiliki attitude yang benar. Dia memiliki sikap hati yang benar, memiliki mental yang benar. Di sana juga dikatakan, Allah meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyang. Artinya apa, saudara-saudara? Allah itu kepingin kita ini hidupnya kaya. Bukan hidup pas-pasan, saudara-saudara. Mohon maaf, saya bukan mengajari teologi kemakmuran, tapi ini adalah apa yang diajarkan oleh Alkitab. Allah itu datang, Yesus itu datang, Tuhan itu datang untuk memberi kita hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya. Memang segala kelimpahannya itu bukan hanya cuma materi, tapi materi juga termasuk di dalam kelimpahan yang dimaksud. Jadi kita ini jangan jadi orang yang selalu punya paradigma yang salah. Saya dari kakek buyut saya itu sudah kere, Pak. Sudah memble, enggak mungkin. Kakek buyut saya, kakek saya, ayah saya, sampai saya memang sudah diurat-uratnya itu urat miskin. No, hari ini saya bawa kabar baik. Hari ini saya bawa kabar baik. Ada kunci untuk membuka berkat Tuhan yang berkelimpahan itu, saudara-saudara. Salah satunya adalah mengucap syukur di atas segala hal. Mengucap syukur. Kalau di khotbah saya beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan tentang kuasa dari mengucap syukur. Hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya. Saya akan mengajak kita semua belajar bagaimana kekuatan mengucap syukur itu bekerja, saudara-saudara. Ketika kita ini belajar mengucap syukur, ada kekuatan baru. Ketika kita ini melihat hidup kita ini sedang sulit, kita harus belajar mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita harus belajar bagaimana kita memuji, menyembah Tuhan, saudara-saudara. Ada 3 hal tentang bagaimana kita bisa mengucap syukur. Mengucap syukur itu lewat doa, lewat perkataan, dan lewat puji-pujian. Apakah kita sudah melakukan 3 hal ini? Ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, juga kalau kita sudah dengar tadi Tuhan itu kepingin memberkati kita. Seringkali kita ini melihat kondisi kita sehari-hari, melihat keadaan kita, melihat track record dari keluarga kita selalu bilang, mana mungkin itu bisa terjadi. Hari ini saya mau katakan, kalau memang kau berasal dari keluarga yang menurut katamu sudah dari sononya itu, sudah kere lah, sudah miskin lah, sudah hidupnya itu selalu pas-pasan lah. Hari ini Tuhan ingin kita semua menjadi standar yang baru dalam keluarga besar kita. Standar kemakmuran, standar kelimpahan. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan kita kelimpahan, saudara-saudara. Banyak orang kalau ditanya, kalau kamu mati,
Kamu yakin nggak kamu pasti masuk surga? Hampir semua orang bisa berkata yakin, 100% yakin. Tapi ketika orang itu ditanyai, hei kamu sekarang kan ngadepin masalah, iya. Kamu yakin nggak Tuhan sanggup tolong kamu dan memberkati kamu, mengangkat kamu keluar dari permasalahanmu dan memberikan kamu hidup yang kelimpahan? Orang itu pasti ya oke, ya amin, amin. Aminnya itu 50%, saudara-saudara. Tapi hari ini kita harus belajar. Kita ini anak Tuhan, kita harus tahu identitas diri kita. Kita ini anak Tuhan, kita ini anak raja. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah kita itu sumber berkat kita. Amin. Mari kita belajar. 3 hal. 3 hal yang membuat kekuatan ucapan syukur itu bekerja, saudara-saudara. Yang pertama, ucapan syukur, mengucap syukur itu menjadi akses utama untuk membuka keran berkat kita, saudara-saudara. Saya ulangi, ucapan syukur itu menjadi akses utama untuk membuka keran berkat kita. Kita buka di Alkitab kita, di kitab Kolose 2 ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini saya mau ibaratkan berkat Tuhan itu seperti air yang ada di dalam tandon air yang besar. Kalau di rumah kita menampung air itu pasti ada tandonnya, betul? Nah, kalau ada tandon air itu, kita perlu pipa untuk menyalurkan air itu masuk ke dalam rumah. Entah itu ke kamar mandi, entah itu ke dapur, dan sebagainya. Nah, tapi dengan adanya pipa itu, kita juga perlu keran, saudara-saudara. Kalau enggak, air itu akan mengalir terus, terbuang dengan sia-sia. Nah, kita akan pasang keran di dalam rumah. Entah itu di wastafel, entah itu di kamar mandi, entah itu di taman, dan sebagainya. Nah, berkat Tuhan itu adalah air. Kita ibaratkan sebagai air. Dan pipa yang tersambung dengan tandon air itu adalah bicara tentang iman kita. Semakin besar iman kita, semakin bagus, semakin besar pipanya, semakin deras aliran airnya. Tapi bicara keran itu bicara ucapan syukur, saudara-saudara. Kalau kita semakin sering mengucap syukur, kerannya itu semakin terbuka, saudara-saudara. Semakin sering mengucap syukur, kerannya dibuka terus. Kalau sudah enggak mengucap syukur, tertutup, saudara-saudara. Maka berkat Tuhan itu akhirnya terhambat. Nah, saya kasih contoh. Kisah yang sering kita dengar. Yohanes pasal 6 ayat 11 sampai 12. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 12. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatkannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Hari ini, apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Mungkin kita melihat gaji kita tidak naik. Mungkin kita melihat bisnis kita ini sedang terpuruk. Income kita ini bermasalah. Kita selalu melihat, waduh ini gak cukup. Gaji cuma sekian, gak cukup. Gimana ini bisa melalui hari ini, bulan ini, tahun ini. Kalau kayak gini terus. Tapi mari kita belajar seperti Yesus. Melalui apa yang ada. Dengan apa yang ada.
Tuhan itu mengucap syukur dengan apa yang ada di tangannya. Coba bayangkan saudara-saudara, 5.000 orang, laki-laki loh. Kalau kita ambil analogi, ada orang tua, ada istri, ada anak-anak, anggaplah 15.000 sampai 20.000 orang. Itu bukan sedikit saudara-saudara. Dan di ayat sebelumnya, dan kita juga hafal cerita ini, pada saat hari sudah menjelang petang, Tuhan Yesus malah bilang sama murid-muridnya, kamu yang harus beri mereka makan. Coba kita ibaratkan kejadian itu di hari ini. Bapak Gembala mengajar, berkhotbah di gereja ini, katakanlah enggak usah 20.000 orang. Gereja kita kapasitasnya 2.000 orang. 2.000 orang full datang. Terus tiba-tiba Pak Gembala itu memanggil stafnya. Sudah sore, sekitar jam 4, jam 5, pasti sudah lapar semua kan? Ayo kita harus beri mereka makan. Kamu belikan makanan supaya mereka semua kenyang. Bayangkan saudara-saudara, kita tidak perlu datang ke warung yang kelihatannya kecil dan kapasitasnya nggak besar. Anggaplah kita keliling ke KFC atau McDonald yang ada di Sidoarjo ini. Mereka pasti nggak akan sanggup untuk menyediakan sekian ribu makanan, sekian ribu porsi makanan dalam waktu yang singkat. Kita tidak perlu ngomong 5.000 atau 20.000 lagi. 2.000 aja, hari yang modern seperti ini aja sulit. Belum lagi bicara dananya untuk membeli. Tidak murah saudara-saudara. Tapi, apakah Tuhan itu tidak ngerti dengan kondisi yang Tuhan, yang murid-muridnya miliki? Apakah Tuhan tidak ngerti kondisi kantong kita? Apakah Tuhan tidak ngerti isi rekening kita? Tuhan ngerti. Tuhan tahu. Dan Tuhan sanggup melakukan mujizat atas kehidupan kita. Kelihatannya sulit, kelihatannya susah. Tapi ingat satu hal. Ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, minta pertolongan, minta berkat, supaya kondisi keuangan kita ini dirubah, diangkat oleh Tuhan. Menjadi dari kekurangan, menjadi kelimpahan. Tuhan juga akan menjawab doa kita dengan melatih iman kita. Melatih mental kita. Tidak serta-merta saudara-saudara. Jangan sampai Tuhan berikan berkat, terus berkat itu akan menjadikan kita jadi orang yang sombong. Karakternya bukan jadi lebih baik, jadi lebih buruk. Dan akhirnya bukan berkat yang diterima, tapi kutuk. Mari kita ingat. Mari kita belajar benar-benar saudara-saudara. Tuhan sanggup. Tuhan tidak kepengaruh dengan kondisi kita. Katakan kita ini dalam kondisi yang kurang. Jangan pernah kita jadi anak Tuhan yang minta-minta saudara-saudara. Minta-minta belas kasihan sama orang lain lagi. Bikin malu Tuhan kita. Ingat. Kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, masih bisa hidup, masih bisa makan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu berkat Tuhan. Mungkin Tuhan pakai bosmu, mungkin Tuhan pakai gembalamu, mungkin Tuhan pakai temanmu, keluargamu dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu semua dari Tuhan. Bukan manusia yang memberkati kita, tapi Tuhan. Memang kita perlu berterima kasih dengan orang-orang yang Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kita. Tapi ingat, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat kita. Cerita yang lain, Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Cerita yang sering kita pelajari juga. Yohanes 11 ayat 41 sampai 44. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata,
Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya. Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Adakah hari-hari ini kita merasakan bisnis kita mati? Pekerjaan kita mati, penghasilan kita mati, kesehatan kita ini sudah tidak ada harapan lagi, penyakit-penyakit kita ini sudah dikatakan kronis oleh dokter, kehidupan keluarga kita kelihatannya tidak mungkin bisa mengalami satu keluarga yang harmonis lagi, anak kita sudah salah pergaulan sehingga sudah tidak mungkin tertolong lagi. Adakah dari kita merasakan hal seperti itu? Ingat, Lazarus mati ini bukan baru mati terus dibangkitkan oleh Tuhan. Lazarus mati ini sudah berhari-hari saudara-saudara. Tapi Tuhan masih sanggup untuk menghidupkan Lazarus. Membangkitkan dia dari kematian. Di ayat yang ke 43. Lazarus dipanggil keluar. Dan ketika Lazarus itu dipanggil keluar, Lazarus itu keluar. Lazarus masih terbungkus kain kapan. Kalau kita lihat di agama lain, orang yang meninggal itu dibungkus dengan kain kafan. Itu kalau keluar itu kesulitan dia untuk jalan. Akhirnya apa? Lompat. Dia nggak bebas. Tapi dia keluar dari lubang kematian itu. Dari lubang kubur itu. Sama seperti kita. Ketika kita mendengar firman ini. Dan kita belajar mengucap syukur untuk keadaan yang kita hadapi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bisnis yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, terima kasih kalau sampai hari ini aku masih bisa terima gaji. Meskipun kurang Tuhan, meskipun gak ada kenaikan, belum ada promosi Tuhan. Karirku seakan-akan stuck Tuhan. Hari-hari ini aku merindukan ada keturunan tapi masih belum punya keturunan Tuhan. Aku mengucap syukur untuk keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan ini. Maka kuasa mengucap syukur itu membuka akses iman kita saudara-saudara. Membuka akses sehingga apa? Berkat Tuhan itu bisa tercurah deras dalam kehidupan kita. Ingat, iman perlu ditambah, betul. Tapi iman harus bergandengan dengan kuasa ucapan syukur itu saudara-saudara. Ketika kita memiliki iman yang besar, kita memperbesar iman kita dengan mendengarkan firman Tuhan, memperdalam firman Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan terus. Dan kita praktek firman Tuhan dengan mengucap syukur atas segala hal. Maka berkat Tuhan itu tidak terbendung saudara-saudara. Berkat Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Dalam setiap aspek kehidupanmu. Keran itu dibuka semua. Kamar mandi terbuka kerannya, airnya keluar di sana. Di dapur, di taman, semua. Seluruh aspek kehidupanmu akan menerima berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kuncinya mengucap syukur dan memperbesar iman kita. Itu cara kerja yang pertama. Cara kerja yang kedua. Ucapan syukur itu memberikan kita kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Ucapan syukur itu memberikan kita kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Mari kita buka di kitab Yesaya. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai yang kedua. Yesaya pasal 51 ayat yang pertama sampai yang kedua. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat.
dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dia dan memperbanyak dia. Amin. Kita semua ada di sini, kita bisa saling terkoneksi lewat channel YouTube ini. Itu semua bukan karena kebetulan, saudara-saudara. Ini karena Tuhan yang memanggil kita. Kita ini dipilih. Kita ini bukan sembarangan. Kita ini bukan anak sembarangan. Kita ini pilihan Tuhan. The chosen one. Dan ketika Tuhan memilih, sama seperti ketika Tuhan memanggil Abraham. Abraham diapakan? Diberkati, saudara-saudara. Bukan hanya diberkati, memperbanyak dia. Dan kalau kita belajar meneladani bapak leluhur kita, Abraham itu tetap bisa mengucap syukur atas semua janji-janji Tuhan yang diperkatakan kepada Abraham. Abraham itu dijanjikan keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Usia 75 tahun diberikan janji seperti itu, penantiannya sampai usia 100 tahun, saudara. 25 years, 25 tahun dia menantikan ini. Begitu dapat Ishak, masih Tuhan uji lagi Abraham dengan diminta lagi. Coba bayangkan, kita sudah menanti-nantikan terobosan demi terobosan. Sudah dapat terobosan, Tuhan minta. Nggak gampang, saudara-saudara. Kalau kita dengar cerita ini, wah ini cerita yang luar biasa. Kita bisa mengagumi, oh Tuhan aku kepingin seperti Abraham. Tapi coba kalau kita disuruh seperti Abraham, belum tentu kuat, saudara-saudara. Tapi kita harus ingat, kita tidak perlu tunggu 25 tahun, saudara-saudara. Perbanyak bersyukur, perbanyak ucapan syukurmu kepada Tuhan, maka keran berkat itu akan dibuka lebar-lebar. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, maka hati Tuhan itu tidak tahan, saudara. Hati Tuhan itu akan hancur dan Tuhan akan berikan jauh lebih dahsyat dari apa yang kita minta. Saya di rumah, keluarga saya itu baru keluarga kecil, saudara-saudara. Saya dan istri saya memiliki seorang anak yang sekarang baru berusia 9 tahun. Dan sejak dia ini, sejak COVID ya, tahun 2020 kan sudah sekolah di rumah. School from home, online schooling. Nah, kalau dia sekolah di rumah, itu akhirnya kami belikan meja belajar yang dekat pintu, pokoknya di ruang keluarga. Dan setiap kali saya mau pergi meninggalkan rumah, saya pasti melewati mejanya dia. Dan setiap kali, dia nggak peduli, dia sedang sekolah, gurunya sedang ngobrol, dia pakai headphone supaya tidak mengganggu yang lain. Dia pasti lihat saya, papa mau pergi ya? Iya, dia langsung lompat dari kursinya, dia lepas itu headphone-nya, dia langsung peluk saya. Dia selalu bilang, papa, you are so handsome. Waduh, saudara-saudara, bayangin. Saya ini nggak ada yang muji kecuali mama saya, mertua saya, juga istri saya. Anak saya sekarang muji kayak gitu, waduh. Hati ini luluh, saudara-saudara. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma peluk saya, peluk dengan erat. Dia cuma bilang, papa ini so handsome. Kadang-kadang dengan gombalan-gombalannya sedikit, papa kok bisa ya jadi handsome seperti ini? Resepnya apa, Pak? Anak 9 tahun bisa bicara seperti itu. Wah, saya
Kadang-kadang kayak enggak kepingin keluar rumah, kepingin peluk dia terus. Nah, saudara-saudara, ini sama seperti kita kepada Tuhan. Coba bayangkan, kalau kita tanpa perlu ada alasan khusus datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, kita berdoa, kita belajar memanjatkan puji-pujian yang indah kepada Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu. Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Sama seperti saya tadi dipeluk anak saya, saudara-saudara. Tuhan gak akan tahan kalau saya aja bisa kepingin berbuat yang terbaik untuk anak saya. Karena anak saya itu muji-muji saya seperti itu. Apalagi Bapa kita yang di surga, saudara-saudara. Gak akan tahan dia. Dia gak bisa tahan-tahan berkat untuk kita. Ketika kita banyak memuji, banyak ngucap syukur, berkat itu akan mengalir dengan deras. Dan seringkali kita ini merasa, Tuhan kok lama ya? Aku doa kok belum dijawab-jawab ya? Dan ucapan syukur itu, saudara-saudara, dengan mengucap syukur itu, kita akan beroleh kekuatan untuk menantikan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita buka Alkitab kita, Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Pelajari ini, saudara-saudara. Teladani Abraham. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Ia memperkuat imannya. Ia tahu ia bisa bimbang. Dia bisa tidak percaya. Tapi dia terus memperkuat imannya. Dan apa? Ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Memuliakan Allah, mengucap syukur, saudara-saudara. Ayo kita belajar, kita teladani Abraham. Dan lihat apa yang terjadi sama Abraham. Lihat. Abraham memperoleh berkat yang seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan poin yang ketiga, poin yang terakhir. Ucapan syukur itu akan mengubah hidup kita. Ucapan syukur itu akan mengubah hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita 1 Samuel pasal 22. 1 Samuel pasal 22 ayat yang pertama sampai yang kedua. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka, bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bayangkan saudara-saudara, dalam cerita ini Daud itu melarikan diri ke Gua Adulam. Namanya orang melarikan diri itu berarti orang yang dalam permasalahan yang pelik, permasalahan yang berat. Dia melarikan diri ke Gua Adulam. Orang kalau sedang ada masalah, kepinginnya apa saudara-saudara? Kepinginnya kan dikelilingi oleh orang-orang yang bisa bawa, kalau bahasa kerennya hari ini itu positive vibe. Aura-aura positif
ya kan? Bisa bersenda gurau, ya, membawa kegembiraan, membawa kabar sukacita. Tapi di sini dikatakan apa? Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Kesukaran, saudara-saudara. Orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Orang kalau dikejar-kejar tukang piutang artinya apa? Gak ada uang. Gak punya berkat. Setiap orang yang sakit hati. Orang yang sakit hati, orang yang pahit itu isinya apa? Ngomel terus. Orang itu kepingin jadi sensitif dan sebagainya. Coba bayangkan, kalau kita lagi punya masalah terus dikelilingi orang-orang yang kayak gini, bisa tambah stres, saudara-saudara. Betul nggak? Tapi yang dilakukan Daud ini dahsyat. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bayangkan saudara-saudara. Kalau orang yang punya masalah, itu kalau ketemu orang lain itu berharap mendapatkan sesuatu. Entah itu berkat, entah itu wisdom, entah itu hikmat, entah itu nasihat. Betul enggak? Nah ini Daud lari, dikelilingi orang-orang kayak gini. Sama dengan aja madesu, saudara-saudara. Tahu madesu? Masa depan suram. Apalagi yang diharapkan oleh Daud kalau kayak gini. Dia bisa down, saudara-saudara. Bisa down. Bisa ketakutan. Dan seringkali kita dengar quote, show me your friends and I'll show you your future. Tunjukkan teman-temanmu, maka akan kutunjukkan masa depanmu. Tapi quote itu tidak serta-merta berlaku untuk kita semua. Kadang-kadang Tuhan izinkan hal-hal seperti ini terjadi, saudara-saudara. Ketika kita mengalami satu hal yang tidak enak, kita sedang dalam satu pergumulan yang berat. Bukannya kita ini ditemukan dengan orang yang bisa secara jasmani menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan, memberikan kita nasihat-nasihat yang bisa memberikan kita kekuatan. Tapi bahkan seringkali kita dihadapkan dengan orang lain yang malah butuh sesuatu dari kita. Butuh advice dari kita, butuh nasihat dari kita, butuh kekuatan dari kita, butuh berkat dari kita. Teladani Daud. Jangan kecil hati, saudara-saudara. Kalau Tuhan mau rubah situasi kita, Tuhan gak tunggu temanmu siapa. Tuhan sanggup rubah situasimu. Gak perlu kau harus ketemu dokter yang terbaik untuk merubah situasimu dari sakit parah menjadi sembuh 100%. No. Tidak serta-merta seperti itu harus jalannya. Tetap pergi ke dokter, iya harus. Tapi Tuhan juga punya cara yang sensasional, saudara-saudara, dalam menolong kita. Jangan kita kecil hati. Teladani Daud. Dia bahkan menjadi pemimpin mereka. Lalu apa yang dilakukan Daud? Di kitab Mazmur pasal 57 ayat 8 sampai yang ke-10. Mazmur 57 ayat 8 sampai 10. Di sana dikatakan, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Yang dilakukan Daud apa? Dia memerintahkan jiwanya bangun. Yang dia lakukan apa? Mengucap syukur. Aku mau bersyukur padamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Bayangkan saudara-saudara. Daud di tengah kondisi yang tidak mengenakkan. Di tengah kondisi yang membuatnya begitu terhimpit oleh keadaan. Dia tetap bersyukur pada Tuhan.
Dan kalau kita pelajari lebih lanjut, 400 orang yang dipimpinnya itu berubah menjadi orang-orang penting dan berhasil dalam hidupnya, dan mereka menjadi pahlawan Daud. Ingat saudara-saudara, jangan kita patah arang. Jangan kita melihat aku ini wes soro, kok malah didatangi orang yang lebih soro dari aku. Jangan. Itu berarti Tuhan sedang memberikan kita kesempatan untuk jadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakai kesempatan itu baik-baik. Mengucap syukur saudara-saudara. Saya pernah ketika saya mengalami satu hal yang tidak enak. Saya butuh kekuatan, butuh ditolong sama orang lain. Yang datang malah orang yang membutuhkan pertolongan saya. Jujur, pada saat itu juga saya merasa, aduh, kok ngerepotin aja ya orang-orang kayak gini. Jujur saudara-saudara, saya tidak mau jadi orang yang munafik. Tapi di saat itu, seakan-akan ada roh yang bicara dalam hati saya. Ini kesempatan kamu jadi berkat. Kalau kamu nanti sudah happy, kamu sudah terberkati, terus kamu jadi berkat untuk orang lain, itu biasa. Sekarang ini, menabur sambil bercucuran air mata, saudara-saudara. Maka kita akan pulang membawa tuaian kita dengan sorak-sorai. Daud itu dicatat di dalam Alkitab. Daud itu memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Lah anak-anak Tuhan hari-hari ini apa? Rata-rata. Bukan 7 kali sehari, tapi sekali dalam 7 hari. Itu pun datang ke gerejanya terlambat. Apalagi kalau online, semaunya dia. Iya kan? Kadang-kadang kalau khotbahnya dirasa boring bisa di-post, bisa nanti dilanjutkan nanti, dan sebagainya. Mari kita pelajari, teladani Daud. Daud itu memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Makanya tidak heran, tidak kaget kalau Tuhan pakai Daud luar biasa. Jadi raja yang termasyur, bahkan sampai hari ini nama Raja Daud itu terkenal di Israel. Terkenal saudara-saudara. Dan kita buka Alkitab kita lagi di kitab Mazmur pasal 67 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Mazmur yang ke-67 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di sana dikatakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ini loh saudara-saudara, dampak kalau kita ini terus belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bangsa Israel, di ayat-ayat sebelumnya itu dikatakan bangsa Israel itu mengucap syukur kepada Allah. Maka dampak dari mengucap syukur itu apa? Tanah aja memberi hasilnya. Artinya apa? Kalau kita ini sudah berupaya melakukan bagian kita, kalau kita tambahi dengan ucapan syukur, apa yang kita lakukan itu, upaya-upaya kita itu akan memberikan hasil. Tidak akan tahan mereka. Mereka akan memberikan hasil. Tanah aja nggak tahan. Tahu kita ngucap syukur, tanah itu memberikan hasilnya. Dan Allah memberkati kita. Artinya apa? Hasil yang kita dapatkan dari upaya-upaya kita melebihi dari apa yang bisa kita bayangkan, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Artinya apa? Kelimpahan itu diberikan kepada kita. Kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Ingat, belajar terus mengucap syukur, saudara-saudara. Jangan pernah lelah, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir atas apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya bicara hari ini, bukan berarti saya ini bebas dari masalah, saudara-saudara. Enggak, sama. Tapi yang saya yakini satu hal. Kalau kita bisa belajar mengucap syukur atas segala hal, apa yang menjadi kesakitan kita akan Tuhan ubah
menjadi kesaksian yang luar biasa. Dan apa yang menjadi ketakutan kita sehari-hari akan Tuhan pakai menjadi kekuatan untuk kita bisa menghadapi, menyongsong hari-hari depan kita. Jangan takut, jangan khawatir saudara-saudara. Tuhan sanggup. Tuhan lebih dari sanggup untuk memberkati kita. Dan satu ayat yang terakhir saudara-saudara. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita. Suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam. Sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu. Firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan kita saudara-saudara. Tuhan gak pernah gagal. Dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah sejati. Kitalah penyembah-penyembah sejati itu saudara-saudara. Bagaimana kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati? Belajar mengucap syukur atas segala hal. Hari ini boleh keadaan kita gak baik. Hari ini boleh kita dihina sama orang. Hari ini boleh kita dikucilkan oleh orang lain. Tapi ingat, pegang teguh janji Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Yeremia 33 ayat 11 mengatakan Tuhan akan merestorasi setiap keadaan kita. Apapun yang menjadi ketakutan kita, Tuhan ubah menjadi kekuatan. Tuhan pakai jadi kekuatan. Apa yang menjadi kesakitan kita, entah sakit ekonomi, sakit keluarga, sakit finansial kita, apapun. Tuhan akan pakai menjadi kesaksian yang luar biasa. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Tinggal kita meresponnya bagaimana. Janji Tuhan sudah jelas. Janji Tuhan ya dan amin. Kita gak perlu takut dengan kondisi dunia hari-hari ini. Semua sudah dicatat di Alkitab. Tercatat semua. Tinggal kita bagaimana meresponinya. Dan yang pasti Allah gak pernah mengecewakan penyembah-penyembah sejatinya saudara-saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan memberikan kami kunci tentang bagaimana mengucap syukur itu bekerja. Kekuatan mengucap syukur itu bekerja Tuhan. Biar kami semua Tuhan yang sedang mengalami, yang hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang kurang mengenakkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bisa memperoleh kekuatan baru. Bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah kami semua akan keluar lebih dari pemenang dan kami akan menjadi kesaksian-kesaksian yang hidup sampai ke ujung dunia Bapa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi aku yakin dan percaya Tuhan, firman Tuhan akan terus menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan kami yakin Tuhan, kesaksian-kesaksian besar akan terjadi lewat jemaat-jemaat House of Glory. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Mari kita bersama satukan hati dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang sudah ditabur. Biarlah firman yang ditabur boleh bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Kami mampu melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya. Biarlah urapan Allah turun untuk hamba-Mu Bapa. Terima kasih dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan Tuhan. Bila kami boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan persembahan kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Bekerja bersama, suka dan duka bersama.
Mari, angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah para yatim piatu, diberkatilah para janda-janda, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan hutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin.